Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Tantina Haryati, SE MAKS, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas D013. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban exercise week 6, yaitu P7.2 LO3 dan P7.13 LO6. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Barun Salid Saauda dengan NPM akhir 139. Kedua, Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152. Ketiga, Arina Kalia Firdaus dengan NPM akhir 160. Keempat, Bilqis Humaira Karima dengan NPM akhir 165. Kelima, Wulan Setiawardani dengan NPM akhir 169. Keenam, Kirania Azahra dengan NPM akhir 236. Dan yang terakhir, Indira Saskia Almira dengan NPM akhir 256. Selanjutnya, saya akan menjawab soal pertama dari P7.2 LO3. Neraca yang belum disesuaikan milik perusahaan Helen pada tanggal 31 Desember 2022 mencakup akun-akun berikut. Akun receivable pada debit senilai 53.000, allowance for doubtful accounts pada debit senilai 4.000, net sales pada kredit senilai 1.200.000. Perusahaan Helen memperkirakan beban piutang tak tertagihnya sebesar 7% dari piutang usaha bruto. Tentukan beban piutang tak tertagihnya untuk tahun 2022. Diketahui, accounts receivable senilai 53.000, allowance for doubtful accounts senilai 4.000, dan estimasi kerugian 7% dari piutang usaha bruto. Ditanya yaitu beban piutang tak tertagih. Jawabannya, yang pertama mencari estimasi saldo allowance yang diinginkan, yaitu 53.000 dikali 7% menghasilkan 3.710. Saldo sekarang yaitu 4.000 berada di debit yang berarti tidak normal. Kemudian saldo yang diinginkan yaitu senilai 3.710 yang seharusnya berada di kredit. Kemudian menentukan bad debt expense yaitu 4.000 ditambah 3.710 menghasilkan 7.710. Maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu bad debt expense pada debit senilai 7.710, allowance for doubtful accounts pada kredit senilai 7.710. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan P7.2 LO3 nomor 2, yaitu terkait dengan analisis dan penentuan umur piutang usaha Stuart Corporation pada 31 Desember 2022. Diketahui pada soal yaitu jumlah yang diperkirakan tidak tertagih sebesar $180.000, piutang usaha sebesar $1.750.000, dan cadangan piutang tak tertagih sesuai catatan buku sebesar $125.000. Ditanya, berapakah nilai realisasi bersih dari piutang Stuart Corporation pada 31 Desember 2022? Nilai realisasi bersih adalah jumlah piutang yang diperkirakan dapat diterima perusahaan dalam bentuk kas, yaitu perhitungannya piutang usaha dikurangi estimasi piutang tak tertagih. Dan pada soal ini, piutang usaha sebesar $1.750.000 dikurangi dengan piutang tidak tertagih sebesar $180.000 dengan hasil sebesar $157.000. Jadi nilai realisasi bersih atau cash realizable value sebesar $1.570.000. Cadangan piutang tak tertagih sebesar $125.000 tidak digunakan karena itu merupakan saldo lama. Lalu selanjutnya saya akan menjawab untuk soal P7.2 LO3 untuk yang soal nomor 3. Ini kita diminta menentukan saldo akhir allowance for doubtful accounts. Lalu yang pertama-tama,
Diketahui bahwa jumlah account receivable-nya itu 1.500.000 dan estimasi piutang tak tertagih sebesar 4%. Jadi, kita menghitung dulu estimasi saldo allowance yang diinginkan, yaitu 4% dikali 1.500.000 yang menghasilkan hasilnya yaitu 60.000. Lalu selanjutnya, kita menghitung saldo allowance sebelum penyesuaian. Di sini terdapat tabel allowance for the full account, yaitu terdapat beginning balance-nya 17.000, lalu terdapat recovery sebesar 8.000, dan write-off sebesar 30.000, yang berarti 17.000 ditambah 8.000 dan dikurangi 30.000 yang menghasilkan unadjusted balance sebesar 5.000. Nah, karena saldo yang diinginkan adalah 60.000, sedangkan saldo saat ini minus 5.000, maka diperlukan penyesuaian sebesar 65.000. Lalu yang menghasilkan ending balance sebesar 60.000. Jadi saldo allowance for the full accounts per 31 Desember 2022 adalah 60.000 dengan penyesuaian bad debt expense sebesar 65.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari account receivable sebelum allowance akhir. Di sini diketahui untuk net account receivable-nya sejumlah 950.000 dolar. Lalu untuk write off-nya 24.000 dolar dan bad debt expense-nya sebesar 84.000 dolar. Lalu untuk mencari account receivable sebelum allowance, step yang pertama kita harus menghitung allowance akhir, yang rumusnya adalah bad debt expense dikurangi write off, yaitu 84.000 dolar dikurangi 24.000 dolar, jumlahnya adalah 60.000 dolar. Lalu dari hasil perhitungan step pertama, kita bisa lanjut ke step yang kedua, yaitu mencari account receivable sebelum allowance. Untuk rumusnya sendiri adalah net account receivable ditambah allowance akhir, yaitu 950.000 dolar ditambah 60.000 dolar sama dengan 1.010.000 dolar. Jadi untuk balance account receivable sebelum allowance akhir adalah 1.010.000 dolar. Selanjutnya saya akan membahas soal P7.2 nomor 5. Diketahui account receivable sebesar 310.000 dolar dan allowance for the full account sebesar 14.000 dolar. Lalu ditanya, jika piutang tak tertagih sebesar 3% dari account receivable, maka tentukan bad debt expense yang harus dilaporkan pada tahun 2022. Untuk menentukan bad debt expense, pertama kita menghitung estimasi piutang tak tertagih, yaitu 3% dari account receivable sebesar 310.000 dolar, sehingga diperoleh bad debt expense sebelum penyelesaiannya sebesar 9.300 dolar. Lalu disesuaikan dengan menambah saldo awal allowance for the full account sebesar 14.000 dolar dengan bad debt expense sebelum penyelesaian sebesar 9.300 dolar. Sehingga total bad debt expense yang harus diakui pada tahun 2022 adalah 23.300 dolar. Lalu untuk jurnalnya yaitu bad debt expense sebesar 23.300 sebelah debit dan allowance for the full account sebesar 23.300 sebelah kredit. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Reconciliation Aguilar Company per 30 Juni 2022. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk mencocokkan saldo kas antara catatan bank dengan catatan perusahaan, supaya kita tahu jumlah kas yang sebenarnya. Pertama, dari sisi bank balance, saldo menurut bank adalah 4.150 dolar. Namun, ada beberapa penyesuaian. Kita menambahkan deposit in transit sebesar 3.390 dolar, yaitu setoran yang sudah dicatat perusahaan tapi belum masuk di laporan bank. Kemudian kita mengurangi outstanding check sebesar 2.136,05 dolar, yaitu cek yang sudah dikeluarkan tapi belum dicairkan.
Setelah penyesuaian ini, saldo menurut bank menjadi 5.403,95 dolar. Selanjutnya, dari sisi book balance, saldo awal perusahaan adalah 3.969,85 dolar. Ada beberapa penyesuaian juga. Untuk penambahan, terdapat notes receivable collection dari bank sebesar 1.230,50 dolar, koreksi kesalahan pencatatan customer check sebesar 30 dolar, koreksi kesalahan pembayaran equipment sebesar 523,80 dolar. Sedangkan untuk pengurangan, bank service charge sebesar 25 dolar, NSF check sebesar 253,20 dolar, koreksi kesalahan catatan cek sebesar 72 dolar. Dan setelah semua penyesuaian dilakukan, saldo buku juga menjadi 5.403,95 dolar. Jadi bisa disimpulkan bahwa saldo bank dan saldo buku sudah sama, yang berarti itu adalah saldo kas yang benar pada akhir periode. Nah, pada bagian B, kita diminta untuk prepare any entries necessary to make the books correct and complete, yang dimana kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, prinsip dasar dari jurnal penyesuaian itu sendiri adalah jurnal penyesuaian hanya dibuat untuk transaksi yang mempengaruhi sisi buku atau cash per books dalam rekonsiliasi bank. Nah, untuk sisi bank seperti deposit in transit atau outstanding checks tidak perlu jurnal karena bank akan memprosesnya secara otomatis seiring berjalannya waktu. Nah, untuk jurnal yang pertama, ayat jurnal yang pertama yakni ada koleksi wesel tagih atau notes receivable, yang dimana bank telah menagihkan piutang atas nama Aguilar Company sebesar 1.200 dolar ditambah bunga 36 dolar. Namun bank memotong biaya jasa atau collection fee sebesar 5 dolar 50. Nah, karena kas kita di bank bertambah sebesar nilai bersihnya yaitu 1.200 ditambah bunga itu sendiri 36 dikurangi biaya jasa atau collection fee sebesar 5,50 dolar sama dengan 1.230,50 dolar. Lalu untuk jurnalnya sendiri yaitu kas pada debit yaitu sebesar 1.230,50 dan miscellaneous expense atau beban lain-lain sebesar 5,50 dolar. Lalu untuk kreditnya notes receivable 1.200 dolar dan interest revenue 36 dolar atau beban bunga. Lalu yang kedua ada koreksi kesalahan penerimaan kas, yaitu pada poin ke-6 pada soal tadi. Yakni company Aguilar menerima cek 90 dolar, tetapi salah catat di buku sebesar 60 dolar. Nah, maka kita mencatat uang masuk lebih kecil dari yang seharusnya. Maka selisihnya adalah 90 dikurangi 60 sama dengan 30. 30 itu harus dimasukkan kembali ke akun kas. Maka untuk jurnalnya adalah kas sebesar 30 dolar pada akun receivable, yaitu 30 dolar. Lalu yang ayat jurnal yang ketiga, ada koreksi kesalahan pembelian peralatan, yakni pada soal pada poin ke-7 atau cek 747. Yakni cek dikeluarkan sebesar 58,20 dolar, tetapi dicatat di buku sebesar 582 dolar. Nah, di buku kita mencatat seolah-olah kita mengeluarkan uang sebesar 523,80 dolar. Yakni di mana itu terlalu banyak. Karena uang itu sebenarnya masih ada di bank, maka kita harus mengembalikannya ke catatan kas kita. Maka untuk jurnalnya adalah kas sebesar 523,80 pada equipment, yaitu 523,80 dolar. Ayat jurnal yang keempat ada biaya admin atau biaya admin dan cek kosong atau NSF check. Nah, beberapa item ini dikelompokkan karena semuanya sifatnya mengurangi saldo kas di buku, seperti bank service charges,
sebesar $25, yakni biaya administrasi bulanan. Lalu ada NSF check, yakni cek dari pelanggan yang ternyata saldonya tidak cukup. Kita harus menagih kembali pelanggan tersebut. Lalu ada kesalahan cek 742. Untuk cek aslinya $491, tetapi dicatat $419. Berarti kita kurang mencatat pengeluaran sebesar 491 dikurangi 419 sama dengan 72. Nah, kalau kita gabung semuanya, maka untuk jurnalnya adalah miscellaneous expense atau beban lain-lain sebesar $25, lalu account receivable yakni sebesar 253,20 untuk menagih kembali pelanggan, dan equipment sebesar $72 untuk menambah nilai peralatan yang kurang catat pada cash sebesar 350,20, yaitu total pengurangan kas tadi. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun kata. Selebihnya terima kasih. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.